Yan dan Taeyong sampai di rumah sakit, keduanya bergegas menuju ruang operasi di mana Tuan Han sedang ditangani. Yan menghampiri Yong yang sedang berdiri serang diri di depan ruang operasi tersebut. Apa yang terjadi? Tanya Yan raut kekhawatiran jelas terlukis di wajah wanita itu. Aku juga tak tahu, sekretaris Hong tiba-tiba menghubungiku dan menyuruhku untuk segera menghubungimu. Lalu di mana sekretaris Hong sekarang? Tanya Taeyong. Dia sedang berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan, jawab Yong. Yan malah napas. Wanita terduduk di bangku panjang yang ada di depan ruangan operasi tersebut. Taeyong ikut duduk di samping Yan menyunduk punggungnya, tetapi wanita itu menghindar. Jangan sentuh aku, ucap Yan. Pintu ruangan operasi terbuka. Seorang dokter pria keluar dari sana dan ternyata adalah Song Jin. Yan berdiri dari duduknya lalu menghampiri pria itu. Bagaimana keadaannya? Tanya Yan. Yan menghela napasnya dengan kasar. Benturan yang keras di kepala Tuan Han mengakibatkan salah satu pembuluh darah di otaknya pecah sehingga terjadi pendarahan. Kemungkinan Tuan Han mengalami koma, jawab Jin. Tapi itu hanya kemungkinan, semoga saja itu tak terjadi dan beliau bisa kembali sadar. Tiga orang itu terdiam dengan penjelasan Jin, tetapi wanita itu benar-benar mematung di tempatnya. Dia tak tahu harus bereaksi seperti apa, entah dia harus senang atau kasihan. Aku akan kembali ke dalam setelah semuanya selesai. Tuan Han akan segera kami pindahkan ke ruang ICU, Pak Jin. Yan kembali duduk di bangku panjang yang tadi dia duduki. Berselang sekitar kurang lebih 5 menit, dua orang laki-laki berjalan menuju ruangan operasi tersebut. Tapi menyimpang salah dari dua lelaki itu membuat Yan dengan cepat berdiri dari duduknya. Sekretaris Hong, apa yang terjadi? Tanya Yan pada pria yang berusia sekitar 30 tahunan itu, sekretaris pribadi Tuan Han. Karena toko bunganya berada di gang kecil, mobil tak bisa masuk, jadi harus berjalan kaki. Tapi saat menyeberang jalan, tiba-tiba ada sedan hitam yang melaju lalu menabrak. Pria itu menunduk, tidak bisa melanjutkan penjelasannya. Maafkan saya, Devion, seharusnya saya tidak membiarkan saja kamu keluar dari mobil, ujar sekretaris Hong. Penuh rasa bersalah. Itu bukan salahmu, ucap Yan. Saya detektif Lee Min-hyuk yang menangani kasus tabrak lari Tuan Han, ucap pria yang berdiri di samping sekretaris Hong itu. Yan mengangguk, tolong usut tuntas kasus ini dan kabari saya atau sekretaris Hong jika Anda membutuhkan informasi, ucap Yan pada detektif tersebut. Pada hampir 1 jam Yan berdiri di balik kaca ruang ICU, melihat sosok laki-laki dengan banyak selang tertempel di dadanya. Kepalanya diperban dan bunyi alat penyajian monitor yang terdengar sangat jelas. Kau tak ingin masuk? Tanya seorang laki-laki yang berdiri di sampingnya. Itu hanya melirik sekilas pria tersebut dan kembali menatap Tuan Han. Kenapa kau masih di sini? Tentu saja menemanimu, jawab Taeyong membuat Yan berdejak. Aku tidak membutuhkanmu, jadi pergilah, ucap Yan. Tapi aku akan tetap bersamamu, salah Taeyong. Wanita hari itu lalu terkekeh karena tidak akan setimpal dengan apa yang dia Yan. Salah Taeyong, kau salah Yan, ucap Taeyong. Pada akhirnya ayahmu bukanlah dalang dari pembunuhan kedua orang tuamu. Kau salah paham dengannya, ujar Taeyong. Yan membisu di tempatnya tadi, kemudian wanita itu kembali terkekeh. Jadi kau menyelidiki masalah, tanyanya. Ya, aku bisa menunggu kau bercerita, maka dari itu aku mencari tahunya sendiri dan aku menemukan kebenarannya.
Apa kebenarannya kau temukan itu? Suara Ian naik satu oktav membuat beberapa perawat yang ada di sekitar ruang ICU itu menghampiri keduanya. Permisi tuan, Nyonya, tolong jangan membuat keributan di sini, ucap perawat wanita itu. Kau akan membawa aku kemana? Mereka ucap Taeyong menemui ayahku untuk menjelaskan semua kebenarannya padamu. Memangnya apa yang ayahmu katakan? Kau tidak tahu jika ayahku adalah jaksa yang menangani kasus kematian ayah dan ibumu. Potong Taeyong berhasil membuat dia terdiam dengan apa yang baru saja terlontar dari mulut Taeyong. Taeyong menerai tangan Ian. Dia genggam. Ian, aku tahu kau sekarang tak percaya lagi padaku, tapi aku mohon sekali ini saja. Percaya padaku, aku hanya tidak ingin kau menyesal nanti. Apa kau tahu jika Tuan Han adalah seorang dokter? Tanya Taeyong dan berhasil membuat dia membisu. Kau tak tahu, ya pamanmu Jin Hyuk, kau katakan pantas mati itu. Dia merelakan pekerjaannya untuk menyelamatkan orang banyak hanya untuk dirimu. Keponakannya, jelas Taeyong. Anak grup sejak awal adalah milikmu, Yan, bukan milik pamanmu ataupun dua anaknya. Sejak kedua orang tuamu meninggal, anak grup berpindah nama menjadi milikmu karena kau adalah ahli waris satu-satunya. Yan tergesa, siapa yang membuat drama ini dan menceritakannya padamu? Ayahku, jawab Taeyong. Taeyong kembali menggenggam tangan Yan. Kau masih tak percaya ayahmu melakukan semua ini untuk melindungimu, Yan? Yan kembali menarik tangannya dari genggaman Taeyong dan mengalihkan pandangannya keluar mobil. Bawa aku menemui ayahmu, ucapnya. Taeyong dan Yan sampai di rumah utama keluarga Kim. Sepasang suami istri itu berjalan menuju ruangan Tuan Kim karena Taeyong sudah lebih dulu menghubungi ayahnya jika dia dan Yan akan datang. Tuan Kim menghela napas. Kalian berdua duduklah. Taeyong mengangguk kemudian menarik tangan Yan untuk duduk, tetapi Yan kembali melepas tangan pria itu. Aku ingin mendengarnya langsung dari Anda, ucap Yan. Tuan Kim mengangguk tanpa bertanya tentang apa yang dimaksud. Yan, dia sudah paham sejak Taeyong mengatakan bahwa mereka akan datang ke sana. Sebetulnya ayah ingin bertanya apa yang kau ingat pertama kali setelah ingatanmu kembali, tanya Tuan Kim. Yan memejamkan matanya, tangannya terkepal dengan kuat di atas pahanya. Tragedi pada malam itu dan kebenaran. Kenapa kau merahasiakannya dari ayahmu jika ingatanmu sudah kembali, tanya Tuan Kim, tetapi Yan hanya diam tak menjawab. Theo pasti sudah menjelaskan sebagian padamu, tapi ya tetap akan menjelaskannya dari awal. Malam ini kami dari pihak kejaksaan bersama polisi lalu pihak forensik ada di TKP. Kami menemukan jasad sepasang suami istri serta putri mereka yang tak sadarkan diri dan
Di dalam lemari yang ada di dalam gudang, lanjut Tuan Kim membuat Taeyong menatap. Iya, dia tahu gadis kecil yang ayahnya maksudnya adalah wanita itu. Kau langsung dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian, tetapi kami mendapat kabar jika kau meninggal pada saat itu dan orang yang menyatakan kematianmu adalah Tuan Han, pamanmu. Jelas ayah Taeyong membuat Ian terkejut. Pria itu teringat cerita sang kakek mengatakan jika dia dan Ian pernah bermain bersama di taman. Tuan Kim, sekretaris Tuan Ajeo, jadi pembunuh orang tua Ian adalah sekretaris pribadi ayah Ian sendiri. Tuan Kim menghela napasnya dan mengangguk menyetujui jawaban Ian. Saat itu pihak kejaksaan Seoul Pusat mengambil alih kasus itu dan saat itu ayah yang menginterogasi Tuan Kim serta Pan Mamon sebagai saksi. Pria itu akhirnya dipenjara dan mendapatkan hukuman 25 tahun penjara. Lalu setelah itu aku tidak bertemu lagi dengan Tuan Han kecuali mendengar kabarnya di artikel berita mengenai perkembangan anak grup yang semakin sukses dipimpin oleh putri angkatnya. Lalu tanpa sengaja aku bertemu dengannya. Saat itu kami membicarakan banyak hal termasuk kebohongannya saat 17 tahun lalu mengenai kematian keponakannya. Tuan mengatakan jika sebenarnya putri dari adiknya ternyata meninggal malam itu, tapi kau dirawat di rumah sakit dan kehilangan keingatanmu. Saat itu kau dititipkan di panti asuhan, lalu diadopsinya dan dia kirim ke Jepang dan Italia untuk belajar setelahnya memimpin anak grup. Ayah tentu saja terkejut saat itu, lalu bertanya mengapa dia melakukannya dan ternyata dia melakukan itu untuk melindungimu dan anak grup yang saat itu banyak sekali dewan direksi yang memperebutkan posisi pimpinan. Maka dari itu dia tak punya pilihan lain, dia meninggalkan rumah sakit dan mengambil alih anak grup, karena jika bukan dia siapa lagi yang akan melindungi perusahaan yang dibangun adiknya dari nol itu. Bahkan dia tak melakukan apapun saat kedua anaknya penjara. Jujur ayah menawarkan bantuan pada Tuan Han, tetapi dia menolaknya. Dia ingin membuat kedua anaknya cerah. Jelas Tuan Kim. Semua keputusan ada di tanganmu untuk mempercayainya atau tidak, jawab Tuan Han mengakhiri penjelasannya. Ia hanya bisa tertunduk dalam diam karena kedua tangannya menyatu di atas paha, bertaut dengan erat. Taeyong meraih kedua tangan Ian dan mengusapnya dengan lembut.